fi ulumihi fid dharaini amin. Wayan bagi ayyakuna takti al kitabi atau takti ul kitabi murabbian fa innahu takti o abi hanifata rahimahullahu ta'ala wa huwa aisaru ila rab'i wal wad'i wal mutala'ati. Wayan bagi dan seyukianya lagi sepatutnya seharusnya amun kawa ujar kita ayakuna bahwa adalah takti ol kitab membagi kitab menjadi 4 bagian ya, kitab nang kandal lah ya, nang kandal-kandal atau yang tipis dibagi 4. Kenapa? Waktu fa innahu takti o abi hanifah, karena bahwasanya membagi Imam Abu Hanifah akan kitabnya wahwa aisaru, jadi dibagi menjadi 4 atau 3, itu aisaru lebih mudah, ila rab'i wal wad'i lebih mudah untuk membawa asal mana mengangkat, membawa wal wad'i dan meletakkan ya, wal mutola'ah dan lebih mudah pulang untuk memutola'ahinya ya. Jadi nang dibawa bilanya bacurai, nah sacurai kene aja ya. Nang anunya ditinggal, kitabnya sebukuan ditinggal, nang mana nang dipakai itu aja nang dibawa, nang mana akan dibaca ya. Supaya apa? Supaya kada lakas rusak, supaya kada lakas rusak ya. Amunnya dibawa terus dibuka-buka, akhirnya apa? Akhirnya leset akan rusak. Tapi kalau nya dibawa apa nang hendak dibaca, yang dia hendak dimutolaah itu aja nang dibawa, maka nang kitab aslinya kada rusak ya. Nah, jadi sampai adab-adab semalam ya kan, cara-cara meletakkan kitab nang mana seharusnya semalam ya kan. Bahkan semalam apa, wa mina adabil wajib, sebahagian daripada adab nang wajib apa semalam, ayyado al kitab tafsiri fauqa sairil kutub, meletakkan kitab tafsir di atas dari segala-galanya ya. Jangan ada lagi di atas tafsir kitab nang lain, artinya kitab tafsir pak atasan, di bawah hadis, di bawah tasawuf, di bawahnya lagi hanyar fikih ya. Amun ada Al-Quran paling atas, hanyar tafsir, hanyar hadis, hanyar kitab tasawuf, hanyar kitab fikih. Nah, itu apa? Takziman semalam ya kan, takziman, karena membesarkan, memuliakan dengan kitab Al-Quran, kitab tafsir dan kitab hadis. Apalagi adab yang kedua semalam, jangan meletakkan sesuatu di atas kitab ya. Sesuatu apa aja ya, pulpen kah, rokok kah ya, mancis di atas kitab meletakkan, jangan ya. Kemudian cara menulisnya semalam apa? Alla yukar mito, jangan menulis halus-halus. Kenapa? Karena kita kada salawasan melihat ya, bilanya sudah tuha ya pasti kaur, kaur. Nah, jadi menulis jangan
halus-halus. Habis daripada adab cara mendobit dan meletakkan kitab. Kemudian cara membukanya pulang tadi ya kan, hendaklah apa nang hendak dimutolaahi dibawa itu diambil saangkatan ya, ini ngarannya saangkatan kan. Nah, bilangnya habis ini hanyar angkatan berikutnya, artinya nang bacurai nang berikutnya. Habis mana tadi, wayam bagi Allah yakuna fil kitabi syai'un minal humrati, ulang, dan sepatutnya lagi hendaklah Allah yakuna, bahwa tidak ada, fil kitab, di dalam kitab, syai'un sesuatu, bayarnya sesuatu, minal humrati, daripada tulisan berwarna merah, bertinta merah. Mendebit, menulis jangan pakai tinta merah. Kenapa? Nih, fa innaha, karena bahwasanya mendebit, menulis dengan tinta merah itu soni'ul palasipati, yaitu gawian ahli filsafat, gawian palasipah, gawian pekerjaan bukan non Islam ya, bukan non Islam, ahli filsafat. Jadi bukan Yahudi, Nasrani itu bila menulis atau mendobit pasti dengan pakai tinta merah. Kita Islam maka jangan sampai memakai tinta merah. Nah, ya, jangan memakai tinta merah. Ciri khas ya, ciri khas non muslim tinta merah. Kita jangan sampai menuruti ya kan dengan tinta merah juga. Fa innaha soni'ul palasipati la soni'us salafi, no ya kan, la soni'us salaf, bukan pekerjaan perbuatan ulama salafus soleh ya kan? Mendobit, menulis dengan tinta merah itu la soni'us salaf, bukan pekerjaan perbuatan ulama salafus soleh ya. Jadi jangan benar mendobit, menulis dengan tinta merah. Wa min masyayikhina man kariha isti'malal markabil ahmari, bahkan daripada masyayikhina, guru-guru kami, ujar pengarang, man kariha isti'malal markabi, ada guru syekh-syekh yang benci memakai kendaraan markab, kendaraan al-ahmari, kendaraan yang berwarna merah ya. Bahkan ada guru-guru yang bahari yang kada mau benar memakai kendaraan yang berwarna merah. Habis wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syurakai, dan sebahagian daripada tanda-tanda ta'zim, membesarkan, memuliakan ilmu lagi, yaitu ta'zimus syuraka, membesarkan, menghormati, ujar kita, asyuraka, teman-teman sesama penuntut ilmu ya. Membesarkan, memuliakan teman penuntut ilmu. Kenapa? Karena bilanya kita memuliakan teman penuntut ilmu sama lawan memuliakan, menghormati ilmu ya.
wa may yata'allamu minhu wa tamalluqu mazmumun illa fi talabil ilmi. Wa may yata'allamu lagi. Yang pertama, membesarkan, menghormati teman sesama penuntut ilmu. Yang kedua, tanda memuliakan ilmu lagi, yaitu ta'zim, membesarkan man, setiap orang-orang yang yata'allamu minhu, belajar ilmu. Siapa aja, baik ia itu santri, artinya memunduk, atau orang biasa, ya kan, tapi inya katuju ke majelis ilmu. Nah, orang nang katuju ke majelis ilmu, maka kita hormati juga, kita takzimkan, ya, jangan diurahkan, jangan disambati, ya. Jar pina nyata ke majelis ilmu taros, tapi gawian tetap aja kada bagus, jangan, ya kan. Masalah gawiannya apa-apa itu urusan inya, ya. Nang urusan lawan kita adalah takzimnya, membesarkan, menghormati, memuliakan setiap orang nang katuju menuntut ilmu, nang katuju ke majelis. Kita besarkan, kita muliakan, jangan sampai ma'etirat. Nah, apalagi menyambati, ya. Pokoknya bilanya inya ke majelis itu termasuk min ahlil khair, termasuk orang nang suka berbuat kebaikan, ya. Nah, masalah inya katuju manggusip, katuju bakar ramput, katuju nang kada bagus, itu urusan lain, ya. Urusan inya lawan Allah Ta'ala. Adapun urusan kita adalah menghormati setiap orang yang katuju ke majelis ilmu. Wa tamalluku itu mazmumun, bermula tamalluk, berkasih sayangan yang berlimpatan kasih sayang, berlimpatan kasih sayang, itu tamalluk ngernya. Bermula berlimpatan di dalam berkasih sayang itu mazmumun, yaitu dicela. Asalnya tahu hukumnya itu dicela. Kenapa jadi berlimpatan dalam kasih sayang atau cinta dengan sesuatu itu mazmum, dicela? Karena kalau ada di dalam hati kita nang ada lebih kita sayangi, ada nang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul, maka Allah Ta'ala sarik, ya kan? Allah Ta'ala cemburu, seakan-akan cemburu. Nah, jadi bermula berlimpatan di dalam berkasih sayang itu mazmumun pada asalnya. Illa fi talabil ilmi, kecuali, ya, nang diperbolehkan liwar kasih sayangnya, cintanya, nang diperbolehkan pada masalah menuntut ilmu dan yang menuntut ilmu dan yang berhubungan dengan ilmu, maka tamalluk fi talabil ilmi itu mahbub, ya. Allah Ta'ala senang, Allah Ta'ala katuju, ya. Tapi lain daripada yang itu, maka Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala kada katuju. Bilanya kita liwar limpat daripada mengasih sayangi nang selain daripada masalah ilmu. Fa innahu yambagi ayatamallaqa li ustazihi wa syurakaihi liyastafida minhum. Maka sesungguhnya yan bagi, hendaklah, sepatutnya lah, ayatamallaq, bahwa berlimpatan ia penuntut ilmu menyayangi, mencintai li ustazihi, bagi gurunya, wa syurakaihi, dan bagi teman-teman sesama penuntut ilmu,
menyayangi, berlimpatan sayang lagi kepada setiap orang-orang yang katuju ke majelis ilmu. Ya, kenapa? Jadi kita hendaklah dianjurkan untuk berlimpatan mengasih sayangi kepada guru, santri-santri penuntut ilmu, dan orang-orang yang ketujuh ke majelis ilmu, liyastafida minhum. Itu aja alasannya, tujuannya liyastafida, untuk supaya mengharap berkah. Jadi kita mengharap berkah, limpahan, curahan rahmat daripada orang-orang nang dikasih sayangi Allah. Ya kan? Kita tuh sudah kada menuntut ilmu, sayang benar, sayang barang, cinta barang lawan orang nang menuntut ilmu. Ya. Jadi itu aja alasannya kenapa jadi kita disuruh berlimpatan mengasih sayangi, mencintai, mengkatuju lawan penuntut ilmu, lawan guru-guru, ulama-ulama, liyastafida. Itu aja untuk mengambil faidah. Asal mana kayak itu dia mengambil faidah. Maksud mengambil faidah apa? Mengharap berkah. Itu maksudnya minhum, dari mereka, ulama, guru, apalagi syuraka, ya, orang-orang teman-teman di dalam menuntut ilmu, santri, ya, atau setiap orang-orang yang katuju ke majelis ilmu. Alasannya jadi sayang on mereka hanya satu, mengambil berkah. Ya kayak itu Allah, para malaikat mereka itu menghantarkan sayap-sayapnya, ya kan, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan ikan yang ada di laut, ikan yang ada di sungai, mereka memintakan ampun kepada setiap orang-orang yang menuntut ilmu. Artinya apa? Ahli langit menyukai kepada penuntut ilmu, maka kita dianjurkan juga untuk mencintai kepada penuntut ilmu. Wayan bagi li talibil ilmi ayyastami al ilma wal hikmata bit ta'zim wal hurmah. Wallahu taala a'lam. Situ dulu.